Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis dan di tempat yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pertemuan kita Bapak Ibu sekalian dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan lalu kita membahas terkait dengan apa itu takwa. Dan lawan dari takwa itu adalah fujur. Dan fujur ini menjadi salah satu di antara alamatul munafiq. Satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Maka kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu di tafsir surat Al-Baqarah di ayat ke-8 sampai di ayat 20. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada mushaf, silakan dibuka. Terakhir kita sudah selesai membahas surat Al-Baqarah ayat 6 sampai di ayat 7. Kita hari ini membahas di ayat 8 sampai di ayat 20. Kalau kita lihat di pemetaan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria manusia itu, karena di situ jelas Allah Subhanahu wa taala di ayat itu mengatakan wa minan nas, dan di sebagian manusia. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala ini ingin memberikan kriteria terkait dengan kriteria manusia-manusia. Kalau disebut manusia di dalam Al-Qur'an dengan istilah an-nas, maka itu ingin menunjukkan tentang bagaimana karakter manusia itu punya karakter sosial. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi 3. Yaitu orang-orang yang bertakwa, yang di situ Allah taala sebut kriterianya itu dari ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membahas terkait dengan kriteria orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala hanya membahas dengan 2 ayat saja. Yaitu di ayat 6 di ayat ke-7 yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, kita sekarang membahas terkait dengan kriteria manusia yang ketiga, yaitu terkait dengan orang-orang
munafik. Orang-orang munafik. Orang yang bertakwa hanya Allah Ta'ala sebut dengan 4 ayatnya. Orang-orang kafir saja itu, yang jelas diberikan oleh Allah nanti janji akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu, hanya dibahas dengan 2 ayat saja. Karena orang kafir jelas kok. Dengan kekafirannya mereka, tidak mengakui akan keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka jelas. Mereka bukan pendusta. Mereka jelas mendeklarasikan bahwasanya mereka tidak beriman. Tapi yang akan kita bahas ini adalah mereka-mereka yang berwajah dua. Mereka-mereka berwajah dua. Yang mereka terlihat seperti orang muslim, namun hatinya mereka adalah kafir. Maka inilah yang insya Allah kita bahas sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memberikan kriteria orang-orang munafik dengan 13 ayatnya. Dari ayat berapa? 8 sampai di ayat 20. Silakan dilihat di ayat 8. Baik, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Itu kalau ada nun sukun bertemu dengan ya, maka dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Man, ditahan dulu. Diulangi lagi. 1 2 3. Coba distabilkan coba. Kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, nah itu ditahan coba. Karena dia mempunyai sifat gunnah mutawwalah, gunnah yang ditahan. Wa minan, tahan dulu itu ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sekali lagi. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا. Sekali lagi. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
Dan nun sukun ketemu fa dihukumi ikhfa hakiki. Ikhfa itu punya gunnah atau tidak? Punya gunnah, maka ditahan dulu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yuk, mulai dari ayat 8, 9, dan 10. Kita mulai dari isti'adah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dilihat di ayat ke-8. Dari mulai ayat 8 ini, Bapak Ibu sekalian, sampai nanti di ayat 20, Allah berbicara tentang kriteria orang-orang munafik. Maka di ayat yang 8, Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa min di situ, itu dalam bahasa Arab artinya litaba'id. Itu menandakan adalah sebagian saja. Makanya, wa minan nasi. Dan di sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang-orang yang mereka itu mengatakan, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Jadi ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini sudah masuk ke ciri-ciri kriteria orang-orang munafik nanti. Itu orang-orang munafik itu mereka itu yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi kan Allah tahu sebenarnya mereka itu siapa. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Ma di situ artinya tidak. Artinya gini Bapak Ibu sekalian. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memakai istilah la? Kan tidak itu kan dalam istilah bahasa Arab ada la. Kalau iya apa? Naam. Tidak? La. Terima kasih. Syukron. Mohon maaf. Wow, mudah kan belajar bahasa Arab sebenarnya kan ya? Iya. Masalahnya kita nggak sering ngomong bahasa Arab, jadi masa susah gitu ya.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak memakai wama? Tidak memakai wala, tapi memakai wama. Artinya gini, kalau ada orang mengatakan kepada saya, di belakang saya ada orang nggak? Maka saya bisa mengatakan, oh nggak ada. Maka jawaban saya pakai lah. Gitu ya. Jadi kalau di belakang, kalau kemudian ada orang bertanya kepada saya, ini di belakang saya itu ada orang nggak itu kan? Maka saya jawab apa? Nggak ada. Maka jawaban saya kalau pakai bahasa Arab, istilahnya apa? Lah. Tapi kalau ada orang kemudian mengatakan, oh di belakang Ustadz itu ada orang. Berarti dia sudah punya pernyataan kan? Oh di belakang Ustadz ini sudah ada orang ini. Nggak ada kok. Artinya kalau ingin menjawab seperti ini, maka tidak memakai la, tapi memakai istilah ma. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, maka Allah bantah perkataan mereka dengan apa? Wa ma hum bimu'minin. Oh, ternyata mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa mereka itu? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, menipu Allah bisa atau tidak? Menipu Allah bisa atau tidak? Tidak akan bisa. Menipu orang-orang yang beriman? Bisa. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka penipuan mereka kok. Menipu Allah tidak akan bisa. Tapi ketika menipu orang-orang yang beriman bisa jadi bisa. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah mereka akan dibukakan penipuan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala mengatakan apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu kata Allah illa anfusahum wa ma yash'urun. Melainkan mereka itu sebenarnya menipu kepada diri mereka sendiri wa ma yash'urun. Akan tetapi mereka tidak sadar diri bahwasanya mereka sedang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep menipu Bapak Ibu, konsep menipu itu. Kalau kita lihat banyak penipuan-penipuan ya. Nilep. Nah, itu kan nipu sebenarnya itu ya. Kalau nipu itu kan sebenarnya cuma kriterianya kan cuma dua. Ketika seseorang menipu, maka niatnya adalah sukses untuk menipu. Ada yang kedua. Seseorang itu menipu tapi tidak sukses untuk menipu, tapi dia aman-aman saja. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ternyata. Ada orang-orang yang ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang ingin menipu orang-orang mukmin, tapi ternyata mereka sebenarnya ingin menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang menipu diri-diri mereka itu. Nah, di sini di dua ayat ini ikhwatul iman, Allah ini ingin berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Munafik itu siapa, Pak? Apa orang munafik itu? Apa orang-orang munafik? Apa orang munafik? Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, yang dimaksud dengan munafik itu orangnya. Oke, munafik itu siapa sih? Orang yang berbuat kemunafikan. Tapi perbuatan mereka namanya nifaq. Orangnya namanya munafik. Perbuatan mereka namanya nifaq. Kan gitu ya. Berarti nifaq itu siapa sih? Nifaq itu apa? Perbuatan kemunafikan. Oke. Nah, siapa orang-orang munafik ini? Maka disebutkan dalam kitab tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan al-munafik. Siapa mereka itu? Izharul khair wa israrus syarr. Yang dimaksud orang munafik adalah izharul khair wa israrus syarr. Orang-orang yang mereka itu menampakkan apa al-khair? Kebaikan. Wa israrus syarr.
dan mereka menyembunyikan asyar, keburukan. Jadi yang dimaksud orang-orang munafik, kata para ulama mengatakan al-munafik ay izharul khair wa israrus syarr. Yaitu orang-orang yang mereka itu menampakkan kebaikan wa israrus syarr, dan mereka menyembuhkan keburukan mereka. Ya gampangnya itu kalau kita memakai bahasa kita itu, mereka itu yang menampakkan tidak sesuai dengan isi hati. Jadi ada orang-orang yang mereka itu menampakkan sesuatu namun tidak sesuai dengan isi hati. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka tidak sesuai dengan isi hati yang ada di hati-hati mereka itu. Nah, mereka-mereka itulah yang kemudian disebut sebagai al-munafik. Siapa namanya? Al-munafik. Dan orang-orang munafik ini kemudian dibagi oleh para ulama. Kalau munafik orangnya, kalau perbuatannya namanya nifak. Maka nifak itu terbagi menjadi dua. An-nifaq. Yang pertama, an-nifaq al-amali. Yang kedua, an-nifaq al-i'tiqadi. An-nifaq al-amali. Apa namanya yang pertama? An-nifaq al-amali. Apa yang pertama? An-nifaq al-amali. Yang kedua, an-nifaq al-i'tiqadi. Jadi para ulama ketika ingin membagi nifak, nifak itu perbuatan orang-orang munafik itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? An-nifaq al-amali. Yaitu adalah nifak amal. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbicara tentang sifat-sifat orang munafik, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sifat orang munafik ada empat. Sifat orang munafik ada di sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan sifat orang munafik ada 3. Sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sifat orang munafik ada 4. Di sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat orang munafik ada 5. Siapa mereka itu? Kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min alamatil munafik salatun. Tanda orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. 1 2 3. Idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Ini kecil tenan ya gitu ya. Ininya kurang mundur atau ini kurang mundur? Tapi Bapak Ibu kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan. Oh, kurang mundur Pak Bagio. Ya. Masih belum kelihatan. Oh, berarti memang sebagian kenikmatan mata sudah Allah cabut itu ya. Ya, idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ya minimal itu ketika meninggal itu hadisnya bukan hanya innamal a'malu binniyat. Dari mulai zaman bujang sampai sudah beranak pinak itu kan. Sudah bapak-bapak kan gitu ya. Sudah rambutnya mulai beruban kan gitu ya. Bahkan sebagiannya sudah punya cucu itu masih innamal a'malu binniyat. Ya sebenarnya kalau malu ya malu sama Allah kan gitu ya. Malu kita nanti ketika bertemu dengan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa mengaku cinta kepada Nabi, ataupun minim akan hafalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naddarallahu mra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu. Semoga Allah itu mencerahkan wajah seseorang
bagi orang-orang yang mereka mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahafidhahu, kemudian dia menghafalkan hadis Nabi. Makanya banggalah kemudian nanti kalau kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi kita banyak menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita sering mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangga gitu loh. Tapi malulah kemudian bertemu dengan Nabi, ternyata hafal hadis kita cuman innamal a'malu binniyat. Ya kita tambah hadis Nabi. Jadi orang munafik ada berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza haddatsa kadzaba. Kalau orang itu kalau sudah sering ngomong tapi sering berdusta, maka itu satu di antara tanda orang-orang munafik. Orang mukmin itu terkadang dia berdusta. Tapi kalau setiap dia berkata dia berdusta, setiap dia itu mengatakan apa, dia terus berdusta, bertutur kata dia berdusta, kan gitu ya. Maka itu tanda orang munafik. Tapi kalau orang mukmin terjerumus dalam kemunafikan, kadang dilakukan, kadang iya. Tapi kalau terus-terus dia berdusta, setiap berkata dia berdusta, maka ini salah satu di antara min alamatil munafik. Satu di antara 3 ciri orang-orang munafik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza haddatsa kadzaba. Setiap dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak menaati. Janji apa? Janji 19 juta pekerjaan. Oh, nggak dilakuin, kan gitu ya. Ini nggak menunjuk siapapun ya. Kadang-kadang kalau pengen menunjuk kemunafikan itu, menunjuklah kepada diri kita sebenarnya. Karena tidak ada seseorang yang beriman kecuali dia khawatir bahwasanya kemunafikan itu ada pada dirinya. Makanya ketika Umar bin Khattab mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, oh ada orang-orang munafik yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar bin Khattab datang kepada para sahabat itu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Umar bin Khattab nanya Bapak, bukan bertanya siapa mereka orang-orang munafik. Kan ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Mengumumkan siapa orang-orang munafik. Kan ketahuan di zaman Nabi. Kan munafik itu muncul di periode apa Pak? Di periode Madinah. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisi dakwahnya ada di kota Mekah. Berapa tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah? 13 tahun. Ada orang munafik atau tidak Pak? Gak ada sama sekali orang munafik. Adanya cuma kriteria 2 orang saja. Siapa mereka itu? Orang mukmin dan orang kafir saja. Tapi kemunafikan itu muncul di periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Terkhusus kemunafikan itu muncul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Badar yang terjadi pada tahun Perang Badar muncul pada tahun, pernah kita bahas di tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, Pak. Tentang Sirah Nabawiyah itu. Iya, Sirah Nabawiyah dikejar dalam waktu 30 menit kan gitu ya. Coba, perang Badar itu kan perang pertama perang besar ya, pertama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di tahun 2 Hijriyah. Jadi kalau kita lihat itu di periode Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat orang-orang munafik. Tapi munculnya orang munafik itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Jadi gambarannya itu Nabi ketika hijrah ke kota Madinah itu ada 3 kelompok orang. Satu siapa? Yaitu orang-orang mukmin. Itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa Pak? Orang-orang musyrikin. Yang mereka itu terdiri dari orang-orang asli kota Madinah. Suku apa mereka? Suku Aus dan suku Khazraj. Oke ya. Yang pertama siapa Pak? Orang mukmin. Jadi Nabi ketika masuk ke kota Madinah itu ada 3 kriteria, ada 3 golongan orang. Yang pertama siapa? Orang-orang mukmin. Siapa mereka? Itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Orang-orang musyrikin. Yang orang-orang musyrikin ini yaitu orang asli kota Madinah. Ketika mereka itu sebelum masuk ke Islam,
Gitu. Itu mereka menjadi orang-orang musyrikin. Tapi ketika mereka masuk Islam, maka mereka dinamakan siapa, Pak? Sahabat dari kalangan Ansor. Jadi orang-orang musyrik yang mereka masuk di dalam suku Aus dan suku Khazraj itu, ketika mereka belum masuk Islam, ya mereka bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu gembongnya orang munafik di kota Madinah. Kan gitu ya. Yang pertama siapa tadi? Orang mukmin. Yang kedua, orang musyrikin. Orang musyrikin itu kalau mereka itu sudah masuk Islam namanya siapa? Ansor. Oke. Baru kemudian yang ketiga siapa, Pak? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini. Nah, ketika Nabi masuk ke kota Madinah itu, orang-orang musyrik itu tidak terlalu takutlah akan kehadiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Badar itu, terkhusus ketika orang-orang musyrik Quraisy itu kalah dalam perang Badar, yang padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya membawa berapa sahabat? 313 sahabat. Sementara kaum kafir Quraisy membawa 1000 pasukan itu. Sampai kemudian Allah Ta'ala berikan kemenangan kan? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sesungguhnya kami itu nasarakumullahu bi Badrin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa antum adillah. Padahal kondisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam kondisi apa? Sebelumnya lemah. Saking lemahnya ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mengangkat kedua tangannya. Sampai ketiak Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlihat. Sampai kemudian selendang Nabi SAW oleh siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Ditaruhlah kemudian di pundak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam lam tu'bad fil ardh. Ini sampai doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, angkat kedua tangan, Nabi bercucuran air mata, Nabi serius ini berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam lam tu'bad fil ardh. Jika engkau itu hancurkan golongan kecil dari kaum muslimin yang jumlahnya berapa? 313 sahabat loh. Loh, Nabi dakwahnya itu di periode Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun loh. Jumlah sahabat tidak terlalu banyak itu. Ini jumlah yang tidak terlalu banyak kemudian dihancurkan di perang Badar. Lam tobat fil ardh, kata Nabi. Maka engkau ya Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Maka Allah berikan kemenangan. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ternyata golongan kecil itu bisa mengalahkan golongan besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Jadi ketika perang Badar inilah kemudian kaum kafir Quraisy kondisinya kalah atau menang, Pak? Kalah. Ini yang menyebabkan kaum kafir Quraisy khawatir akan keberadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini. Makanya itu kemudian orang-orang musyrik mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi niatnya, Pak, untuk mengamankan diri agar tidak dibunuh oleh orang-orang mukmin. Yang kemudian dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah gembong pertama orang munafik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang munafik di zaman periode Mekah tidak ada. Tapi munculnya kemudian di zaman periode Madinah. Baik. Di hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ciri orang-orang munafik mereka berapa? Idza haddatsa kadzaba. Jika mereka itu berkata, mereka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau mereka itu berjanji, maka mereka tidak menepati janji. Wa idza tumina khana. Jika mereka itu diberikan amanat, maka mereka berkhianat. Ini jadi orang-orang munafik. Tapi orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, mereka itu tidak menampakkan kemunafikannya. Mereka tidak menampakkan kemunafikannya. Tapi pasca Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, orang-orang munafik itu dengan jelas mereka menampakkan kemunafikannya. Sampai seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-munafiquna al-yaum syarrun minhum ala ahdin Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Orang-orang munafik zaman ini, zaman siapa, Pak?
Zaman Hudzaifah ibnu Yaman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal itu. Apa kata beliau? Al munafiqun al yaum, orang-orang munafik hari ini itu syarrun minhum ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih jelek daripada orang-orang munafik di zaman Nabi. Loh kenapa, Pak? Orang-orang munafik di zaman Nabi, kata Hudzaifah bin Yaman, wa kanu yauma idzin yaktumuna. Orang-orang munafik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyembunyikan kemunafikannya. Tapi fal yaum, maka hari ini orang-orang munafik itu mereka yudhahiruna. Mereka benar-benar menampakkan kemunafikannya itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang nanti sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Jadi di akhir zaman nanti Bapak Ibu sekalian itu akan muncul nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-kha'in. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan muncul nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Apa tahun-tahun penipuan itu Bapak Ibu sekalian? Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang pendusta dibenarkan perkataannya. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Sementara pendusta itu mereka dibenarkan perkataannya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Sementara para pengkhianat itu diberikan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang-orang yang amanah itu mereka dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan akan muncul nanti seseorang yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ar-ruwaibidah. Wa mar-ruwaibidatu ya Rasulullah, siapa ruwaibidah itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rajulut tafih fi amril amah, yaitu orang-orang yang mereka itu bodoh, kata Nabi, fi amril amah, tapi mengurusi urusan banyak orang. Jadi nanti di akhir zaman Bapak Ibu sekalian itu akan muncul orang-orang bodoh, tapi kemudian diberikan amanah untuk memimpin suatu negeri, suatu perkampungan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulut tafih fi amril amah, seseorang yang mereka itu bodoh, tapi diberikan amanah untuk memegang suatu kepemimpinan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fantadiri sa'ah, tunggulah kehancuran. Ketika apa? Sesuatu amanah itu, suatu perkara itu diberikan kepada ila ghairi ahliha, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Fantadiri sa'ah, kata Nabi. Maka tunggulah kehancurannya. Nah, kehancuran negeri dan kehancuran kampung itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muncullah adalah orang-orang munafik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini mengatakan, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik adalah mereka-mereka yang ketika berkata mereka berdusta, yang mereka ketika berjanji mereka menyelisihi, wa idza tumina khana, dan ketika mereka itu diberikan amanat maka mereka berkhianat. Baik. Kembali ke ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka itu menipu pada dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar diri. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan suatu kriteria manusia. Manusia, kata beliau, itu terbagi menjadi 4. Ada kata beliau. Manusia yang pertama, kata beliau, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Kriteria manusia menurut Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Kriteria yang pertama adalah manusia yang mereka itu, dia itu tahu. Orang ini tahu dia itu alim. Orang alim ini. Dan dia tahu bahwasanya dia adalah seorang alim.
Kriteria pertama siapa? Orang yang tahu dan dia tahu bahwasanya dia tahu. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Tapi ada orang yang dia itu alim, dia berilmu, dia tahu, dia alim ini. Wala yadri, tapi dia nggak tahu kalau dia adalah seorang alim. Ini ibarat orang sedang tidur perlu diapakan, Pak? Perlu dibangunin. Ini yang tidur-tidur bangunin ini kan itu. Ini kan gitu ya. Warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, dia tahu ilmu, tapi dia nggak tahu kalau dia berilmu. Maka perlu apa, Pak? Perlu dibangunin sebenarnya. Ini orang sedang tidur, perlu dia kan? Perlu dibangunin. Ini membangunkan macan tidur kan itu ya. Yang ketiga sih ya, Pak. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tak tahu. Orang tadi itu nggak tahu, ini bodoh orangnya nih. Wa yadri annahu la yadri. Tapi dia tahu kalau dia bodoh. Bagus ini. Iya. Amanlah negeri ini gitu loh ya. Kalau orang-orang bodoh pada diam. Orang bodoh diam saja kok. Gitu. Tapi yang keempat, kata Al-Imam Ghazali, siapa mereka? Warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tapi ada orang yang dia sudah bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ala inna min asyratis sa'ah an turfa'a al-asyrat. Salah satu di antara nanti timbulnya syarat hari kiamat, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada diangkatnya orang-orang bodoh. Wa tudha'al akhyar. Tapi orang-orang yang mereka itu pilihan, orang-orang pintar dibiarkan saja. Maka kemudian kalau di negeri kita banyak orang-orang bodoh, ataupun di kampung kita banyak orang-orang yang tidak berilmu, tapi diberikan amanah untuk megang sesuatu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna asyratis sa'ah, ini tanda akan datangnya hari kiamat, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, jam 12 lebih 50. Ini gimana? Sesi pertanyaan? Ayo, nah. Ya. Baik. Sampai sini dulu nih, sampai di ayat 9 ya. Kita sampai di ayat 9, yaitu berbicara tentang orang-orang munafik. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu Allah ingin menyanggah bahwasanya ada orang yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi Allah sanggah wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Karena faktor apa? Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka sebenarnya menipu pada dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Ada orang yang mereka itu tak tahu dan dia tak tahu kalau dia tak tahu. Nah, ini nih jadi masalah ini. Karena faktor apa sih? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena hati-hati mereka diberikan oleh Allah suatu penyakit. Penyakit itu ada istilah namanya marad, ada istilah namanya dawaun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi ternyata sakit di sini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memakai istilah daun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan istilah dengan maradun. Kalau Allah itu ingin menunjukkan penyakit pada diri kita dan sakitnya itu adalah pada fisik kita, maka Allah memakai istilah daun. Apa namanya? Daun. Artinya apa? Penyakit. Obatnya namanya dawaun. Obatnya namanya dawaun. Jadi kalau Bapak sakit pilek, sakit apa gitu kan, ini kan bisa ke rumah sakit kan, ke poli. Contohnya kalau sakit gigi gitu, kemana ke poli gigi. Tapi kalau sudah istilahnya memakai istilah maradun, maka ini sakit yang sudah tidak bisa diobati dengan dawaun, maka harus diobati dengan istilah syafa'un atau asyifa'u. Apa syifa? Obat.
Syifa itu apa sih? Obat yang sudah bisa tidak ditanganin oleh dawaun. Jadi kalau Bapak sedang punya penyakit hati, dengki, iri, kira-kira ada polinya nggak, Pak? Nggak ada. Poli dengki, oh nggak ada. Poli iri, nggak ada. Adanya poligami. Ya, kalau ada penyakit yang kemudian ada pada hati, ada fisik gitu ya, maka tidak memakai istilah daun, tapi memakai istilah marodun. Artinya penyakit ini sudah penyakit kronis. Makanya itu orang-orang yang kemudian dianggap orang-orang munafik, Allah katakan tuh fi qulubihim marodun. Dalam hati mereka itu bukan hanya penyakit pada fisiknya, tapi penyakitnya itu pada hati-hati mereka. Fazadahumullahu maradha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kemudian penyakit-penyakit mereka, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka azab yang pedih. Karena faktor apa? Bima kanu yakdzibun. Karena faktor kedustaan mereka. Mereka berdusta dengan lisannya dan mereka berdusta akan hatinya. Kalau orang-orang kafir, jelas. Mereka dalam hatinya mengatakan bahwasanya memang mereka kafir dan dalam lisannya mereka juga kafir kan gitu ya. Tapi orang-orang munafik itu walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Ayat tafadhal mashkur. Mau bertanya terkait dengan mendeteksi sifat-sifat munafik dalam diri kita itu bagaimana? Ya. Terus menghindarinya juga. Pertama gini. Yang kedua, kalau orang-orang bodoh sudah memimpin di negeri kita, apa yang harus kita lakukan? Wah, ini ganti presiden. Ini dah kalimatnya sudah kalau sudah lagi. Ini sebenarnya kalau tapi sudah kan gitu ya. Jadi nifak itu terdiri dari dua. Ada nifak amali. Nifak amali itu nifak pada perlakuan. Ini termasuk dosa besar atau tidak? Dosa besar. Min akbar dzunub. Dia dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan manusia itu dari keislaman. Jadi kalau orang sering berdusta, kalau diberikan amanah berkhianat dan gini, ini namanya nifak amali. Dia itu dosanya dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang tersebut dari keislamannya. Tapi ada namanya nifak i'tiqadi. Nifak pada apa? Pada akidahnya, pada hatinya. Kalau kita bisa istilahkan tuh, nifak i'tiqadi itu artinya adalah dia punya KTP, KTP-nya cuma Islam. Islamnya namanya Islam KTP. Nah, untuk mendeteksi pada diri kita itu ada kemunafikan atau tidak, sampai orang kemudian nih, saya ambilkan dari perkataan seorang ulama. Oke. Ini ketika disebut orang-orang munafik itu, maka pastikan itu jangan menunjuk kepada siapapun. Tapi tunjuklah pada diri kita. Kenapa? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku itu telah mendapati ada 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mereka itu semuanya khawatir pada dirinya. Apa, Pak? Kalau dirinya ada sifat kemunafikan. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma taqulu fi man la yaqafu ala nafsihi nifaq?" Apa yang akan engkau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya, ada kemunafikan pada dirinya? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Waman ya'manu ala nafsihi nifaq?" Emang ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Orang munafik terjadi pada orang mukmin atau tidak kemunafikan itu? Kadang terjadi. Kadang terjadi, Pak. Kadang-kadang ada orang mukmin tapi dia berdusta. Diberikan amanah, tidak amanah. Diberikan mata, nggak bisa membedakan antara mana istrinya, mana istri orang lain. Diberikan mata, nggak bisa membedakan tuh antara uangnya diri sendiri dengan uang orang lain. Nah, ditilap kan itu, Pak ya. Ini kan termasuk kasus-kasus pada hari-hari ini kan sudah memberikan contoh kepada kita. Diberikan oleh mata, maka Allah mengatakan itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang munafik itu sudah diberikan mata oleh Allah, tidak dipakai.
Diberikan hati dipakai untuk memahami, diberikan telinga tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah katakan di dalam ayatnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kan gitu Pak ya. Jadi kalau ada ciri orang-orang munafik, ya jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan, oh ternyata ciri orang-orang munafik yang itu nifak amali, idza haddatsa kadzaba. Kira-kira pada diri kita ini kalau ngomong sering berdusta enggak ini? Kalau diberikan amanah kira-kira ini berkhianat atau tidak ini? Kalau berjanji kira-kira itu dia menepati atau tidak ini? Kalau ini ada di antara tiga ini yang kemudian kita lakukan, maka masuklah kemudian kita pada ciri-ciri orang. Tapi kalau orang mukmin melakukan itu, maka terkadang iya. Apakah kemudian mengeluarkan dia dari keislaman? Oh tidak. Tidak. Tapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini adalah orang-orang yang mereka itu senantiasa idza, kan memakai istilah idza kan? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia itu berkata, dia dusta. Wa idza, kan gitu ya. Jadi idza itu menunjukkan adalah keseringan. Keseringan kalau ngomong dusta. Kalau janji dusta. Kalau dia berjanji mengkhianati, kan gitu ya. Allah alam bisawab. Yang kedua, kalau kemudian pemimpin kita itu kalau atau sudah. Kalimat terakhirnya sudah gitu ya. Kalau sudah ganti kan gitu ya. Ganti. Provokatif ini. Provokatif ini. Gitu. Makanya kita itu jangan diem-diem saja sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi masuklah perpolitikan gitu sebenarnya. Maka orang-orang liberal itu memberikan slogan apa? Jangan masuk perpolitikan. Politik itu busuk. Iya. Gitu. Tapi kemudian politik kalau diisi oleh orang-orang busuk, ya busuk semuanya kan gitu ya. Makanya masuklah kita ke perpolitikan sebenarnya. Mulai dari RT, mulai dari RW. Kalau ditunjuk RT mau nggak Pak? Saya juga nggak mau Pak. Iya Pak. RT Pak. Pak RT itu udah nggak digaji kan gitu ya. Tapi langsung berhadapan dengan para warga Pak. Gitu. Kita pernah menjadi pengurus-pengurus kayak gini, nggak jadi pengurus RT gitu. Tapi memang perlu diisi Pak, perlu diisi. Jadi kemudian kalau perpolitikan kita diisi oleh orang-orang busuk, ya busuk semua ya lama-lama. Sementara kebijakan negeri ini semuanya kebijakan ada di mana, Pak? Di perpolitikan, gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi gimana, Pak? Ganti kan gitu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Ya, negeri Syam namanya. Bukan hanya Palestina, negeri Syam. Jadi kalau ciri-ciri zaman kalau Palestina dan merdeka udah aman. Jika kemudian bukan hanya Palestina, ini negeri Syam namanya. Negeri Syam itu terdiri dari 4 negara kan? 1 Palestina, 2 Yordania, 3 Lebanon, 4 Suriah. Suriah sudah kan? Sudah menang nih Suriah nih. Sudah menang nih. Palestina sudah menjelang nih. Ini udah tanda-tanda Pak sebenarnya Pak. Maka Allah mengatakan kalau kemudian negeri Syam ini mereka itu damai dan mereka aman-aman dari peperangan, karena nanti semuanya diakhiri dengan perkara akhir zaman kan. Tapi sebelum peperangan akhir zaman terjadi kan gitu ya. Kan semua negeri nanti menjadi negeri di aman semuanya Pak. Terkhusus negeri Syam. Jadi kalau negeri Syam aman Pak, berarti kita siap-siap untuk menjadi umat akhir zaman sebenarnya. Umat akhir zaman itu umat yang terbaik atau enggak Pak? Tidak Pak. Kan jelas Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi siapa kata Nabi? Generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Siapa generasi terbaik Pak? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Artinya dari hadis ini, Nabi ini mengatakan semakin jauh generasi dari generasi Nabi,
maka generasi tersebut adalah generasi jelek, Pak. Dan generasi terjelek itu adalah generasi akhir zaman. Makanya Nabi ketika di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan banyak berbicara tentang sosok-sosok yang mereka akan hadir di akhir zaman. Dan itu tadi yang saya katakan tadi. Saya ti'alan nasi sanawatun khaddaat. Akan datang nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kapan ini? Tahun akhir zaman. Siapa mereka itu? Yusaddaqu fihal kadhib, wa yukadzibu fihal shadiq, wa yu'tamanu fihal qa'in, wa yuqawwanu fihal amin. Wa yuntuqu fiha bi'raibidah. Banyak orang-orang yang mereka itu berkata, tapi sebenarnya mereka adalah orang bodoh. Karena nanti di akhir zaman itu orang pintar itu semakin sedikit, Pak. Makanya kita bersedih ketika banyak orang-orang yang berilmu Allah cabut. Kan sekarang sudah mulai banyak Allah cabut kan ya? Gitu. Sudah banyak Allah cabut, sudah dicabut, difitnah lagi. Gitu ya, trans 7 lagi. Iya, Pak. Kan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak akan mencabut ilmu itu dari hambanya itu dengan apa? Dengan mencabut ilmu langsung, secara langsung. Tapi apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Maka Allah itu akan mencabut ilmu itu dengan mencabut para ulamanya. Ketika apa? Walam yubqi aliman. Ketika sudah sedikit orang alim itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kalau sudah sedikit orang yang alim, maka manusia itu akan mengambil siapa? Pemimpin dari orang-orang yang bodoh, kata Nabi. Maka apa? Fasu'ilu wa aftau bi ghairil ilm fadallu wa adallu. Maka ketika orang tersebut dikasih kepemimpinan, ditanya sesuatu, maka dia menjawab sesuatu bi ghairi ilmin, tanpa suatu ilmu, fadallu wa adallu. Maka dia itu sesat, dan bukan hanya sesat kata Nabi, tapi dia menyesatkan. Kapan ini terjadi Bapak Ibu? Akhir zaman. Makanya kalau Palestina kemudian damai-damai saja, wah Bapak ngeri ini nih. Siap-siap perang akhir zaman ini. Gitu. Dan itu nanti terjadi di mana? Palestina. Semoga Allah jaga Palestina dan negeri-negeri kaum muslimin insyaallah. Amin ya Allah. Orang harus tahu kadar dirinya gitu. Bapak coba nawari saya gitu untuk masuk proyek, saya juga nggak mau, Pak. Saya juga nggak tahu. Nggak semuanya bisa masuk gitu. Itu. Jadi kadang-kadang orang berilmu juga harus sadar diri bahwasanya kalau dia tidak amanah dalam bidang perpolitikan, maka jangan masuk juga. Makanya harus pertama kali sebelum masuk perpolitikan belajar perpolitikan dulu. Belajar perpolitikan. Makanya kalau kemudian nawarin ke saya, ya saya juga nggak paham urusan perpolitikan. Gitu. Saya nggak paham urusan perpolitikan. Gitu. Tapi kalau, nah, Quran aja kadang-kadang nggak lancar gitu ya. Quran aja masih juz 30 nggak lancar. Oh. Itu. Bagi tugas. Jadi bagi tugas. Kan tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut perang semuanya kan. Sampai Allah katakan di dalam surat At-Taubah itu kan gitu ya. Artinya tidak semuanya diizinkan untuk berperang. Ada orang-orang yang mereka itu menuntut ilmu. Ada punya bagian masing-masing lah. Yang intinya kita itu punya peran masing-masing. Punya bagian masing-masing dalam dakwah. Yang tahu perpolitikan silakan masuk di perpolitikan. Yang tidak tahu ya jangan masuk. Yang membuat kehancuran lagi-lagi. Kaifa idha'atuna ya Rasulullah. Bagaimana sesuatu itu bisa hancur kata Rasulullah. Ditanyakan Nabi kan. Maka apa? Ida usnidatil amr ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Jika sesuatu perkara itu disandarkan, diberikan kepada orang yang tak punya ilmu, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mau ikut perpolitikan? Tapi itu terima kasih ya. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Ila liqa ma'as salamah. Naqatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.